Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah keluarga Rabu 8 April 2020. Hari ini juga kita mengucap syukur boleh memasuki hari doa GPIB. Kita bergumul bersama bahwa semua pergumulan-pergumulan gereja kepada Tuhan Yesus Gembala yang baik. Hari doa GPIB juga mempunyai tujuan untuk kita mempersiapkan diri memasuki inti dari panggilan dan kesaksian serta pelayanan kita, yakni menyatakan salib Kristus yang membawa kepada sikap sedia berkorban dan menyatakan kemenangan Yesus Kristus oleh salibnya. Injil Lukas begitu luar biasa sekali dalam pembacaan kita malam hari ini, mengungkapkan tentang kebenaran dari ajaran Yesus yang Yesus mau letakkan di hati setiap muridnya, di hati setiap kita, tentang konsep dua pertanyaan Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Dua pertanyaan itu ada di ayat sebelumnya. Kata orang banyak, "Siapa aku ini?" Yesus ingin cari tahu tentang kesan orang banyak terhadap dirinya. Yesus juga ingin mengetahui hal yang lebih mendalam dari kehidupan murid-murid. Menurut kamu, siapakah aku ini? Dan Petrus yang jawab, Mesias dari Allah. Tepat dan benar jawaban Petrus ini, bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Yesus mengatakan, jangan beritakan dulu kepada siapapun. Rahasiakan dulu apa maksud Yesus. Yesus ingin mengajarkan tentang kebenaran ini dalam hati dan pikiran setiap murid, sehingga kelak mereka dipersiapkan untuk menjadi pemberita Injil, untuk melayankan apa yang Yesus sudah ajarkan. Dan pemahaman tentang Mesias dari Allah bukan untuk menekankan patriotisme nasionalis atau membangkitkan kembali zaman keemasan Daud. Tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah Mesias, anak manusia itu. Dia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini penting sekali. Ini ajaran utama Yesus. Ia mau memberikan teladan keselamatan bagi semua orang. Teladan kasih yang sungguh-sungguh memberikan hidup kekal atau hidup sesungguhnya. Kalau dia mengajarkan kepada kita tentang kebenaran ini, dia juga mau mengarahkan murid-muridnya dan kita semua bahwa setiap hari kita harus mengikut Yesus. Kata setiap hari ini adalah kata yang sangat pokok sekali. Harus memikul salib setiap hari, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Kita mau diarahkan oleh Yesus kepada tujuan hidup. Mari kendalikan tujuan kehidupan kita yang cenderung egois, cenderung untuk menyelamatkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain, dan cenderung untuk mengejar materi,
Kalau bisa seluruh dunia ini, memperoleh seluruh dunia ini, menyelamatkan nyawa sendiri, apakah itu tidak boleh? Kita dapat menggunakan itu untuk bersaksi bagi Yesus dengan semangat salib Kristus dan menyatakannya bagi sesama. Arti yang penting adalah mari kendalikan tujuan hidup atas dasar berdiri di atas kebenaran Allah dan menyatakannya dalam sikap. Di zaman wabah corona ini, memikul salib setiap hari mau mengajak kita untuk mari kendalikan tujuan hidup. Hal yang bisa kita kerjakan adalah mari jaga kesehatan diri. Di rumah saja dan juga jaga jarak. Kita tidak biasa mungkin cuci tangan setiap kali. Tapi sekarang kita motivasi diri kita, memberi semangat kepada diri kita karena kita sayang anggota keluarga kita. Mau makan kita cuci tangan kita. Melakukan aktivitas-aktivitas terbatas kita, teringat kembali untuk mencuci tangan kita. Kita pakai masker kita. Kita tolong diri kita. Karena dengan tubuh yang sehat kita bisa melakukan banyak hal yang berguna bagi sesama. Kendalikan tujuan hidup. Sekarang kita sadar, kita punya tanggung jawab untuk tidak kepada diri sendiri, tapi juga peduli, mengasihi, dan sayang orang lain. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang merasakan terhina, banyak orang dengan situasi-situasi sekarang merasakan kesulitan-kesulitan ekonomi dalam hidup. Dunia ini sementara menderita. Dan banyak orang mengalami penderitaan-penderitaan. Kita nggak bisa tolong semua orang. Tapi kita akan mampu untuk melakukan apa yang Tuhan letakkan di depan mata kita. Keprihatinan, hati yang berbelas kasihan, itu tanggung jawab kita. Itu pikul salib setiap hari. Yesus mempunyai hati yang tergerak oleh belas kasihan. Mari kita nyatakan tanggung jawab hidup beriman dengan sesama kita. Ada lagi dalam kendalikan tujuan hidup. Kita sekarang sudah merasa penting, bahwa bumi ini penting, bahwa masyarakat kita penting, bahwa lingkungan hidup kita ini sangat berarti bagi kita. Semua bisa mengalami banyak kesulitan dan tidak lagi mengerti apa yang harus dilakukan karena bumi ini sakit. Alam semesta ini semakin rusak. Ini tanggung jawab kita. Lingkungan hidup kita mari kita lestarikan, mari kita sehatkan. Keutuhan ciptaan itu panggilan kita. Kita harus bergerak. Yesus tidak pernah memberikan janji-janji manis, memberikan harapan-harapan kosong bagi pengikut-pengikutnya. Yesus ingin kita membentuk kehidupan ini, mempersembahkan kehidupan ini dengan semangat karena kita tahu jawaban kebenaran itu. Menurut kamu siapakah aku ini? Dan kita menjawab seperti Petrus menjawab, engkau adalah Mesias dari Allah. Kita sekarang mengerti apa yang dikatakan Yesus sebagai benar perkataanmu itu. Semangat pengorbanan Kristus adalah teladan dalam hidup kita. Mari kita lakukan. Ini ciri kekristenan yang luar biasa. Kita mau melakukan yang terbaik untuk keselamatan banyak orang. Kita mau peduli untuk memang menolong orang lain, mengalami keadaan-keadaan baik. Dan ini adalah karya Allah. Mari memandang salib Yesus, mari mempersiapkan diri untuk memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan kita lakukan di rumah kita.
Mari kuduskan hidup dan keluarga, dipakai Tuhan untuk menghayati tentang belas kasihan dan hati yang tergerak oleh belas kasihan dari Yesus. Mari kita pancarkan itu di tengah situasi yang sangat menantang ini. Mulai berbagi, mulai saling tolong menolong, mulai menguatkan, mulai berdoa tiap-tiap hari. Supaya kita boleh kuat, hidup dalam kebenaran dan kasih. Terpujilah Kristus, salam kasih untuk keluarga. Salam di dalam Yesus Kristus yang mengajar kita, menuntun kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari menyatakan pengorbanan Yesus Kristus di tataran kehidupan keseharian, mulai dari keluarga kita. Di sana cinta akan dituai, di sana jerih lelah akan disyukuri, di sana banyak kesabaran akan menolong kita untuk semakin mengasah kasih dalam bukti perbuatan baik bagi sesama. Selamat malam, mari berbagi dalam doa, mari mengarahkan hati pada Yesus. Terpujilah Tuhan yang menolong kita semua untuk lihat salib itu dan semakin memandang wajah Yesus. Yesus dimuliakan dalam hidup rumah tangga dan berbagai tanggung jawab beriman. Amin.